Glory Man United. Apa kabarnya United Lover? Kita akan membahas pertandingan antara Manchester United yang akan menjamu tamunya Newcastle dalam pertandingan kandang kedua pasukan oleh Newcastle. Bagaimana peta kekuatan kedua tim, dan kita simak juga berbagai rumor menarik tentang Manchester United. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel ini, dan buat kami yang belum subscribe channel ini silahkan klik tombolnya dan nyalakan loncengnya. Manchester United akan menjamu tamunya Newcastle United asuhan Steve Bruce dalam pertandingan kandang kedua musim ini pada hari Sabtu malam. Catatan merah saat ini berada di posisi ketiga di tabel klasemen Liga Inggris dengan 2 kemenangan dan sekali imbang dari 3 pertandingan pembuka mereka. Fans setia Manchester United tentunya akan menantikan untuk menyaksikan kembali Cristiano Ronaldo di Old Trafford pada hari Sabtu, mengingat fans di Inggris sana tidak bisa menyaksikan karena ada ketentuan regulasi dari pemerintah Inggris tentang pertandingan di jam 3 sore. Ronaldo akan melakukan debut keduanya yang telah lama ditunggu-tunggu dan dinanti-nantikan oleh penggemar setia Manchester United, tentunya pada pertandingan menghadapi Denmark Times. Pasukan Ole Gunnar Solskjaer telah berlatih dengan serius dengan 3 kali sesi latihan bersama Cristiano Ronaldo. Tapi akankah dia dipasang sebagai starter pada pertandingan ini? Kita nantikan saja bersama-sama. Dari kebutuhan rumah, setan merah dipastikan tidak akan diperkuat Phil Jones dan Marcus Rashford yang masih absen karena cedera. Alex Telles dan Scott McTominay itu akan kembali berlatih setelah absen karena lama cedera, tetapi Solskjaer mungkin tidak mau resiko memainkan kedua pemain ini secepat itu. Dean Henderson yang juga terkena COVID-19 juga telah kembali berlatih, tapi mungkin dia harus menunggu beberapa laga sebelum memulai kembali sebagai penyerang gawang Manchester United. Jadon Sancho ditarik keluar dari skuad Inggris karena cedera, tapi ia sudah kembali berlatih dan tentunya tersedia untuk pertandingan menghadapi Newcastle United. Sementara Cristiano Ronaldo telah berlatih dengan rekan satu tim barunya dan kemungkinan akan langsung masuk ke starting 11. Dan seperti yang terjadi pada Rabu malam, larangan FIFA terhadap pemain Liga Inggris kepada para pemain Brasil berarti bahwa Fred tidak bisa diturunkan dalam pertandingan hari Sabtu dan pertandingan Liga Champions pada hari Rabu nanti. David De Gea sepertinya akan kembali pasang sebagai starter di melawan Manchester United, dengan Ole Gunnar Solskjaer harus tetap memasang lini belakang yang sama dengan pertandingan menghadapi Wolves, di mana Harry Maguire akan bertanding bersama Rafael Varane dengan Luke Shaw dan Aaron Wan-Bissaka sebagai back sayap di kedua sisi. Diego Dalot akan menjadi cadangan yang sangat membantu untuk lini serang karena dia bisa lebih menyerang daripada Wan-Bissaka. Sementara Victor Lindelof akan menjadi back cadangan sebagai back tengah. Ketidakadaannya Fred dan juga McTominay membuat salah satu dari temannya Matic atau Donny van de Beek harus bermain bersama Pogba sebagai double pivot. Sepertinya Matic yang lebih defensif akan mendapatkan peluang lebih besar dibandingkan pemain asal Belanda. Bruno Fernandes kembali akan di posisi nomor 10 dan akan menarik siapakah 3 pemain di depan United menghadapi Newcastle. Daniel James tentunya sudah pindah ke Leeds dan posisinya bisa digantikan oleh Greenwood atau memasang Jesse Lingard ataupun Jadon Sancho, atau bisa salah satu dari keduanya ditempatkan di sisi kiri bersama Anthony Martial sebagai cadangannya. Kemungkinan United akan turun dengan formasi 4-2-3-1 di mana De Gea akan diapit oleh AWB, Maguire, Varane, dan Shaw. Sementara Matic dan Pogba akan menjadi double pivot untuk mendukung para penyerang Sancho dan Fernandes di belakang Cristiano Ronaldo. Dari kubu Newcastle United, di sisi lain terus tersandung di Liga. Mereka menghabiskan seluruh anggaran transfer mereka untuk mengontrak gelandang baru
Joe Willock dari Arsenal. Strategi yang dipertanyakan ini telah meninggalkan banyak area di squad yang seharusnya bisa diperbaiki. Mantan striker Arsenal dan Everton Gavin Campbell bersimpati dengan Steve Bruce saat mempelajari sepenuhnya cedera Ryan Fraser. Mantan pemain sayap Bournemouth itu mengundurkan diri dari skuad tim nasional Scotland di awal pekan ini, dan kemudian dia berfoto dengan kruk dan sepatu boot pelindung di kaki kanannya, tanda bahwa mengalami cedera yang cukup parah. Ryan Fraser bukan satu-satunya dari para pemain Newcastle yang bergabung di skuad yang mengalami cedera. Tanda-tanda awal tidak menjanjikan, dan kemungkinan pemain berusia 27 tahun itu membuat dirinya bergabung bersama nama-nama seperti Martin Dubravka, John Joselski, dan mungkin Callum Wilson di ruang perawatan The Magpies. Juga ada keraguan atas ketersediaan striker bintang Callum Wilson, gelandang Isaac Hayden, dan bek kiri Paul Demet. Namun ketiganya bisa saja pulih dengan segera dan bisa diturunkan menghadapi United. Sementara gelandang Paraguay Miguel Almiron nampaknya memiliki larangan tampil karena scoring, tapi belum diketahui apakah dia tetap tampil menghadapi Manchester United. Newcastle kemungkinan akan turun dengan formasi bertahan 3-5-2, di mana Freddie Woodman di bawah besar gawang dengan trio backnya Federico Fernandes, Jamal Lascelles, dan Fabian Schär. Sementara 5 pemain di tengah akan diisi oleh Jacob Murphy, Joe Willock, Sean Longstaff, Almiron, dan Matt Ritchie. Sementara 2 pemain di depan kemungkinan akan diisi oleh Wilson dan Alan Smith. Statistik kunci: Mason Greenwood telah mencetak gol di masing-masing dari 3 pertandingan Liga Premier Manchester United sepanjang musim ini. Dia bisa menjadi remaja keempat yang mencetak gol dalam 4 penampilan berturut-turut di EPL, setelah Robbie Fowler, Nicolas Anelka, dan Francis Jeffers. Penampilan terakhir Cristiano Ronaldo di Liga Inggris adalah pada Mei 2009 menghadapi Arsenal. Dan jika dia bermain untuk United dalam pertandingan ini, itu akan membuat rekor baru untuk jarak terpanjang antara penampilan dalam sejarah kompetisi, yaitu 12 tahun dan 118 hari. Manchester United hanya kalah sekali dari 36 pertandingan kandang dari mereka menghadapi Newcastle di Liga Inggris, dengan rekor menang 26 kali dan draw 9 kali. Dengan kekalahan itu terjadi pada Desember 2013 saat United di bawah asuhan David Moyes. Newcastle telah membuka skor dalam 6 dari 8 pertemuan Liga Inggris terakhir mereka dengan United, tetapi mereka hanya memenangkan 2 dari pertemuan tersebut dengan 4 kali kalah. Ofisial pertandingan antara Manchester United menghadapi Newcastle akan dipimpin oleh wasit Viking dengan asistennya Darren Kahn dan Dan Robertson. Sementara ofisial keempat akan dipegang oleh Robert Jones dan wasit VAR Stuart Atwell dengan asistennya Neil Davis. Manchester United saat ini memulai musim dengan cukup baik, berada di peringkat ketiga di Liga Inggris klasemen sementara. Sementara itu, pada bulan di mana keterlibatan United di Liga Champions dan Piala Carabao dimulai, maka pertandingan yang akan dihadapi oleh skuad Setan Merah tidak lagi seminggu sekali. Ole Gunnar Solskjaer tentu harus mengelola siapa yang turun di setiap pertandingan dengan sangat hati-hati. Pertandingan kandang United melawan Newcastle akan menjadi kebalikan dari pertandingan menghadapi Leeds United. Tidak mungkin Steve Bruce akan mengatur timnya untuk bermain menyerang menghadapi United, dan dia tentunya akan membiarkan Setan Merah menyerang The Magpies dengan serangan balik. Bruce mungkin akan membuat lawan frustasi dan menahan serangan bertabur bintang United, jadi United akan memiliki lebih banyak penguasaan bola. Dan tidak dapat disangkal bahwa Aaron Wan-Bissaka saat ini adalah back yang lebih baik daripada Diogo Dalot. Pemain nomor 29 ini lebih suka melakukan tackle dan memenangkan pertarungan 1 lawan 1. Sementara Dalot di sisi lain suka melakukan overlap, menyerang ke depan dan menciptakan peluang bagi rekan satu timnya di sepertiga akhir. Wan-Bissaka harus meningkatkan bagaimana kemampuannya untuk menyerang, tetapi itu bukan sesuatu yang alami baginya. Dengan adanya Cristiano Ronaldo dan Edinson Cavani mengharapkan untuk menerima banyak peluang, tentunya peningkatan daya serang Wan-Bissaka mau tidak mau harus dilakukan. Tentunya semuanya bisa sangat berbeda jika saja United menandatangani Kieran Trippier. Kemungkinan pemain Portugal Diogo Dalot akan meninggalkan klub.
Di pertandingan menghadapi Newcastle, kemampuan umpan silang ke Trippier ke pemain lain seperti Ronaldo dan Cavani tentunya akan menjadi cara lain untuk menghancurkan tim lawan. Dan Dalot mencetak gol di kemenangan pramusim atas Everton dan rupanya bisa meraih perannya di dalam skuad sebagai bek sayap yang lebih menyerang. Fabrizio Romano melaporkan setelah itu bahwa Dalot dianggap tidak dapat dijual dan akan tetap tinggal di United. Dalot lebih dari mampu untuk bekerjasama dengan Mason Greenwood atau Jadon Sancho di sisi kanan United. Ia bisa melepaskan umpan silang dan umpan matang untuk para penyerang United. Masalahnya, apakah Ole mau menaruh kepercayaannya kepada Dalot? Kita lihat saja nanti di pertandingannya. Manchester United masih tertarik untuk menawarkan pemain kunci Bruno Fernandes kontrak baru di klub meskipun ada klausul pelepasan. Menurut The Mirror, Man United masih menginginkan kontrak baru untuk Fernandes meskipun ada kendala dalam negosiasi. Pelatih asal Portugal, Jose Mourinho, memuji penampilan Fernandes di klub dan ia menganggap pemain asal Portugal yang bergabung dengan klub pada paruh kedua musim 2019 atau 2020 ini mempunyai keinginan yang besar untuk United. Musim lalu, pemain asal Portugal ini tampil dengan mencatatkan 58 penampilan dan mencetak 28 gol serta 17 assist dalam prosesnya. Secara keseluruhan, pemain usia 27 tahun itu telah mencetak 43 gol dan 25 assist dari 83 penampilan di setengah tahun terakhirnya di Old Trafford. Sebuah angka yang mengesankan bagi siapapun di dunia sepak bola. Ia memimpin klub sebagai runner-up di Liga Inggris tahun lalu dan berperan penting mencapai semifinal dan final Liga Eropa dalam 2 tahun terakhir meskipun selalu kalah dari klub-klub Spanyol. Dengan penampilan yang sebagus sebelumnya, United sangat ingin mengikat pemain ini dalam kontrak baru meskipun pada awalnya pemain asal Portugal itu menandatangani kontrak 5 tahun. Menurut Mirror, pemain berusia 27 tahun itu ditawari kontrak senilai 300.000 pound sterling per minggu tetapi masih belum menyetujui karena beberapa kendala. Menurut agen Fernandes, Miguel Pinto, pihaknya tertarik untuk memasukkan klausul pelepasan dalam kontraknya, tetapi pihak Old Trafford menolaknya secara langsung. Dengan gelandang yang memiliki kontrak lebih dari 2 tahun itu, tampaknya tidak diperlukan bagi United untuk menyetujui tuntutan apapun saat sang pemain sedang menikmati waktunya di klub. Klub yang menjadi kebanggaan warga Manchester ini tetap bersemangat untuk bisa membuat Fernandes menandatangani kontrak baru jika pemain asal Portugal itu memilih untuk menerimanya. Itu dia preview dan beberapa kabar teranyar tentang para pemain Man United. Tetap dukung Man United dan glory Man United.